Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Mrs. Puff yang pastinya lebih gelap dari apa yang kalian pikirkan. Bersiaplah. Halo guys, di bulan Ramadan ini, Nonton Lagi Channel bersama semangatbantu.com membagikan paket iftar atau paket berbuka puasa untuk para santri di pesantren Tahfidz Suratul Quran yang ada di Tangerang Selatan. Agar keberkahan bulan Ramadan ini semakin meluas, Nonton Lagi Channel mengajak kalian untuk berbagi kebahagiaan dalam program 100.000 paket iftar untuk anak berkebutuhan khusus, para santri, dan juga masyarakat yang membutuhkan melalui semangatbantu.com. Untuk membantu, linknya sudah disertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih. Video kali ini berhubungan langsung dengan episode teori SpongeBob part 3 sebelumnya berjudul Mrs. Puff Terrifying Reality Revealed. Episode tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa Mrs. Puff dulunya adalah seorang kriminal yang menderita semacam penyakit bernama PTSD. Oke, ada baiknya kita jelasin sedikit recap video Mrs. Puff part 1-nya dulu. Oke, pertama, teori ini mengatakan bahwa Mrs. Puff dulunya adalah seorang kriminal. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa Mrs. Puff dalam serial SpongeBob selalu identik dengan penjara? Maksudnya, dibandingkan dengan karakter lain, Mrs. Puff adalah karakter yang paling sering masuk penjara. Ini sebenarnya adalah petunjuk bahwa Mrs. Puff memang seharusnya berada di penjara. Tindakan kriminal yang dia lakukan adalah meluluskan seorang murid mengemudi di mana murid tersebut sebenarnya belum layak mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi, dulu sebenarnya dia adalah seorang guru yang tinggal di sebuah kota bernama New Kelp City. Di kota tersebut ia juga bekerja sebagai guru mengemudi. Nah, di sekolahnya itu, Mrs. Puff memiliki murid yang sama kayak SpongeBob. Muridnya itu bikin dia celaka terus. Hingga pada akhirnya Mrs. Puff sudah jengah banget sama murid itu. Akhirnya ia meluluskan si murid itu padahal belum seharusnya dia lulus. Murid tersebut akhirnya mendapatkan surat izin mengemudi dan bisa ditebak murid tersebut menghancurkan seisi kota New Kelp City. Salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas kekacauan di kota tersebut tentu saja adalah Mrs. Puff karena ia telah meluluskan murid tersebut. Nah, karena gak mau dipenjara, Mrs. Puff akhirnya kabur dari New Kelp City ke Bikini Bottom. Tindakan kriminal yang dilakukannya dibuktikan dalam episode Doing Time, No Free Rides, dan Lighthouse Louie. Nah, setelah pindah ke Bikini Bottom, Mrs. Puff berencana untuk memulai kehidupan baru. Ia tinggal di rumah baru dan memiliki sekolah mengemudi yang baru juga. Naasnya, di sekolah mengemudi yang baru ini dia malah bertemu dengan SpongeBob, murid yang gak jauh beda dari murid yang sebelumnya di New Kelp City. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih parah. Hingga pada akhirnya dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukannya di New Kelp City. Jadi, di episode No Free Rides yang memperlihatkan Mrs. Puff meluluskan SpongeBob, itu tuh bukan pertama kalinya dia meluluskan murid yang seharusnya nggak lulus. Bedanya sama yang di New Kelp City, di Bikini Bottom ini si Mrs. Puff akhirnya dipenjara, ketangkep gitu kan. Kita bisa lihat ini di ending episode No Free Rides di mana akhirnya Mrs. Puff dipenjara. Nah, selama bersama SpongeBob itu, dia ngerasa stres banget dong pasti. Dari sinilah teori yang kedua muncul bahwa Mrs. Puff sebenarnya mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Singkatnya, PTSD adalah sulitnya untuk pulih ketika telah mengalami atau menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Jadi orang yang mengalami PTSD ini akan mengalami trauma terus-menerus. Bukti yang membuktikan bahwa Mrs. Puff mengalami PTSD ada di episode Krusty Love, di mana saat itu Mrs. Puff sedang makan, kemudian SpongeBob menyapa dan tiba-tiba dia langsung bereaksi seolah-olah sedang mengemudi. Yang namanya PTSD bisa saja membuat penderitanya mengalami penurunan kualitas hidup, bahkan mengalami gangguan mental. Nah, di episode kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang Mrs. Puff dan kegilaannya dan akan mengungkap orang ketiga yang ada di balik penderitaan Mrs. Puff. Jadi guys, ternyata selama ini ada satu karakter yang emang sengaja pengen ngelihat Mrs. Puff menderita. Siapakah karakter itu? Oh ya, selain itu kita juga akan sedikit membicarakan tentang Mr. Puff. Iya, suaminya. Kemana dia selama ini? Apa yang terjadi padanya? Spoiler dikit, Mr. Puff sebenarnya masih hidup dan ada di salah satu kota di universe SpongeBob ini. What?
Oke, ini openingnya lumayan panjang ya. Gak apa-apa, biar nyambung aja gitu sama pembahasan hari ini. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan penjelasan lengkap mengenai teori di atas, boleh nonton dulu episode teori SpongeBob part 3-nya dan balik lagi ke sini. Tapi kalau ngerasa penjelasan singkat di atas udah cukup, langsung aja ke teorinya. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Teori Mrs. Puff Part 2. Oke, teori kita hari ini dimulai dari keanehan dari sebuah foto yang ada di dalam rumah Mrs. Puff. Ingat, foto-foto yang dipajang di dalam rumah pasti memiliki arti atau maknanya tersendiri. Gak mungkin dong kita majang foto di dinding rumah yang gak ada artinya. Nah, dalam salah satu episode SpongeBob, kita bisa melihat foto ini yang memperlihatkan Mrs. Puff berada di depan pintu. Kemudian dalam foto itu ada Mrs. Puff lagi, dan lagi. Foto ini seolah-olah membuat loop yang tidak terbatas. Ini adalah sesuatu yang membuat fans SpongeBob kebingungan selama bertahun-tahun. Bahkan, salah satu pembuat storyboard SpongeBob yaitu Adam Palayan mengatakan di akun Twitternya bahwa foto tersebut adalah salah satu misteri terbesar yang ada di universe SpongeBob. Dia juga bertanya mengapa Mrs. Puff memiliki foto dirinya yang seperti itu di depan pintu rumahnya. Tapi seperti kebanyakan misteri yang ada dalam serial SpongeBob, pasti selalu ada jawabannya. Jika kalian pikir-pikir, kejadian yang ada dalam foto tersebut seolah-olah merujuk pada episode Doing Time, di mana endingnya itu balik lagi ke awal, begitu seterusnya. Mrs. Puff terjebak di kejadian di mana ia duduk bersama SpongeBob yang gagal lulus tes mengemudi. Para fans kemudian memiliki teori yang cukup masuk akal akan hal ini. Mereka berpendapat bahwa foto tersebut merupakan simbol dari hidup Mrs. Puff yang selalu terjebak bersama SpongeBob. Hidup Mrs. Puff adalah lingkaran yang tidak berujung di mana ia harus terus-menerus mengajari SpongeBob dan bagaimanapun caranya ia berusaha untuk kabur ke tempat lain, ia akan terus berada di sana bersama SpongeBob yang terus-menerus gagal. Kegagalan yang dialami SpongeBob tentu saja membuat dirinya stres dan tidak bisa menikmati hidup. Jadi, foto tersebut merupakan simbol dari hidup Mrs. Puff yang setiap harinya itu sama, dia terjebak harus terus-menerus bersama SpongeBob. Nah, ternyata foto yang seperti itu tuh bukan cuma di depan pintu rumah Mrs. Puff saja, bahkan ada di ruangan lainnya. Dalam episode 5 season 9, Bumper to Bumper, kita bisa melihat foto lainnya yang mirip dengan foto yang ada di depan pintu rumah tadi. Kreator SpongeBob seolah-olah menginginkan penontonnya untuk notice bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Mrs. Puff. Teori ini bahkan dibahas lagi oleh beberapa orang lainnya yang mengatakan bahwa semua episode yang melibatkan Mrs. Puff hanyalah hayalan atau mimpi Mrs. Puff saja. Gila nggak tuh? Bukti yang paling kuat akan teori ini adalah episode SpongeBob Long Pants yang ada di season 9. Dalam episode ini, impian SpongeBob akhirnya terkabul. Dia berhasil mendapatkan surat izin mengemudinya. Hanya saja kali ini SpongeBob didampingi oleh instruktur lainnya, jadi bukan Mrs. Puff. Namun, sesaat setelah SpongeBob mendapatkan surat izin mengemudinya, tiba-tiba bagian ini di-cut alias dipotong gitu aja ke scene di mana Mrs. Puff tiba-tiba bangun dari tidurnya. Coba kalian perhatikan cuplikannya. But because of those long pants and all the blood rushing to my head, you pass. I finally got my driver's license! Lock your doors, bar your windows, it's the end of the world! Oke, kalian pasti tahu ya, biasanya memang gabungan scene semacam itu menunjukkan bahwa seseorang sedang bermimpi yang tiba-tiba bangun. Jika ini bukan mimpi, lantas apa? Semacam lelucon? Tidak, jika ini memang lelucon yang memang terjadi dalam satu waktu yang sama, kita bisa menemukan sebuah kejanggalan yang aneh. Lihat, dalam episode ini, SpongeBob belajar mengemudi bersama instruktur barunya itu pada siang hari. Namun ketika dipotong ke adegan Mrs. Puff, kita bisa lihat di jendelanya bahwa di luar rumah, itu sangat jelas bahwa itu lagi malam hari. So, basically jika ini adalah lelucon, maka tidak sinkron karena keduanya terjadi pada waktu yang berbeda. Maka dari itu, sebagian dari episode ini terjadi di dalam kepalanya Mrs. Puff. Bagaimana jika ini hanyalah satu contoh saja? Bagaimana jika memang selama ini episode yang melibatkan Mrs. Puff hanya terjadi di dalam kepala Mrs. Puff saja? Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Benar atau tidaknya teori ini, yang pasti ini membuktikan bahwa Mrs. Puff adalah karakter yang menderita dan hampir kehilangan kesadarannya alias hampir gila.
Dalam episode Lighthouse Louie, kita akhirnya mengetahui bahwa Mrs. Puff juga seorang penimbun. What? Maksudnya dia menyimpan semua barang-barang ini di dalam menara tersebut. Dia menyimpan foto Mr. Krabs, pacarnya, sabuk penjaga, diary SpongeBob, dan masih banyak barang lainnya. Tapi tunggu. Diary SpongeBob? Buat apa Mrs. Puff memiliki diary ini? Dari mana dia mendapatkannya? Terakhir kali kita melihat diary SpongeBob adalah ketika Patrick membacanya dan diary tersebut tersimpan jauh di perpustakaan di dalam rumah SpongeBob. Bagaimana Mrs. Puff bisa mendapatkannya? Tidak hanya itu, di dalam menara itu kita juga bisa melihat ada meja Krusty Krab, sepeda SpongeBob, patung Squidward, lukisan Squidward, teddy bear Squidward, papan ubur-ubur, pengkeriting rambut Mr. Krabs, hingga cincin berlian ini. Semua barang-barang itu bukanlah milik Mrs. Puff. Lantas, bagaimana Mrs. Puff bisa mendapatkan barang-barang itu? Fan teoris meyakini bahwa Mrs. Puff juga seorang kleptomaniak atau orang yang suka mencuri. Mrs. Puff telah mencuri barang-barang ini dari penduduk Bikini Bottom. Bahkan di salah satu episode dalam season 3, The Sponge Who Could Fly, Mrs. Puff memiliki seekor siput peliharaan dan dia berkata bahwa dia telah memiliki siput itu sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu, padahal siput tersebut jelas-jelas merupakan siput milik Squidward yang ia tunjukkan di 4 episode sebelum episode The Sponge Who Could Fly ini. Squidward bahkan memiliki sertifikat kepemilikan dari siput itu. Apa yang coba dilakukan oleh Mrs. Puff? Kenapa dia melakukan semua ini, mencuri semua barang-barang milik penduduk Bikini Bottom? Untuk menjawab pertanyaan ini, kuncinya ada di dua barang ini, topi dan jaket ungu. Pertama kali kita melihat dua benda ini adalah dalam episode Krusty Love, di mana Mr. Krabs memberinya banyak barang, termasuk topi dan jaket ini. Namun Mrs. Puff tidak merasa nyaman dan memilih untuk membayar barang-barang itu. Nah, menurut teori ini, sebenarnya dia merasa tidak nyaman karena bisa mendapatkan barang itu dengan mudah. Mrs. Puff ingin mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara yang lebih sulit, yaitu dengan cara apa? Mencuri. Supaya ada perasaan menegangkan atau thrilling di dalam dirinya. Ini adalah efek dari kegilaannya yang mengetahui bahwa dirinya itu tidak akan lepas dari SpongeBob. Jadi dia pengen ngerasain hal-hal menegangkan seperti itu, istilahnya sebagai imbas dari stresnya dia. Namun sebenarnya kebiasaan dia mencuri sepertinya memang tidak muncul setelah ia pindah ke Bikini Bottom. Mrs. Puff bahkan mungkin sering mencuri ketika ia masih tinggal di New Kelp City. Balik lagi ke episode No Free Rides ketika dirinya akan mencuri mobil SpongeBob. Dia menggunakan balon untuk mencuri mobil tersebut. Walaupun balon tersebut pada akhirnya tidak digunakan. Mrs. Puff berkata, "Aku harap aku masih ingat cara menggunakannya." Coba kalian perhatikan. I hope I still remember how to do this. Yeah. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa dulunya dia pernah melakukan hal serupa dan melakukannya lagi di sini untuk mencuri mobil SpongeBob. Dan jika kalian belum yakin bahwa Mrs. Puff adalah pencuri, ada satu bukti lainnya yang menguatkan teori ini. Dalam salah satu komik SpongeBob ada bagian di mana Mrs. Puff mengakui bahwa dirinya merampok sebuah bank, dan yang bikin merinding adalah dalam komik tersebut Mrs. Puff menggunakan topeng ski, topeng yang sama ketika ia mencuri mobil SpongeBob. Sekali lagi, Mrs. Puff menjalani kehidupan yang delusional, menderita, bahkan menjadi seorang kleptomania yang parah ketika ia mengajar SpongeBob. Anehnya adalah, jika Mrs. Puff sudah tidak tahan mengajar SpongeBob, mengapa dia tidak kabur saja ke kota lain tanpa harus meluluskan SpongeBob? Atau mengapa dia tidak mengeluarkan SpongeBob saja? Maksudnya, beberapa kali SpongeBob telah melakukan sesuatu yang menyebabkan Bikini Bottom hancur gara-gara cara mengemudinya yang ugal-ugalan. Itu bisa menjadi alasan yang kuat untuk mengeluarkan SpongeBob. Nah, di sini menarik. Seolah-olah ada seseorang yang menginginkan Mrs. Puff terus mengajari SpongeBob supaya Mrs. Puff bisa tersiksa secara psikologis. Dan ternyata memang ada pihak ketiga di balik Mrs. Puff dan SpongeBob. Well, tepatnya dalam episode Bumper to Bumper, di salah satu scene kita mendapatkan sebuah petunjuk di mana Mrs. Puff berkata bahwa jika ia menghindar atau tidak mengajari SpongeBob, maka Mrs. Puff akan mendapatkan konsekuensi. Coba kalian perhatikan cuplikannya. If only SpongeBob could pass his boating test, he'd be out of my life once and for all. Unfortunately,
I keep getting reminded of the consequences if I get too angry with the little nuisance. Scene ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, konsekuensi apa yang akan diterima Mrs. Puff jika ia tidak mau mengajari SpongeBob? Well, kemungkinan Mrs. Puff akan dipenjara dan mendapatkan berbagai hukuman di sana. Di ending episode No Free Rides, ketika Mrs. Puff telah dipenjara, SpongeBob bilang bahwa salah satu cara supaya Mrs. Puff bisa bebas adalah mengajari SpongeBob pelajaran mengemudi gratis. Coba kalian perhatikan. You kidding? You're the only teacher for this student. And besides, the warden says she'll let you go early if you do her a favor. What's that? Free driving lessons! Itu adalah persyaratan yang aneh untuk seseorang supaya bisa bebas. Dan yang paling aneh, kenapa penjara itu memberi persyaratan semacam itu? Di sini mulai ada kejanggalan dengan penjara Bikini Bottom ini. Kemudian di episode Summer Job, lagi-lagi Mrs. Puff dipenjara dan ia akan mendapatkan pelajaran mengemudi di penjara tersebut. Dan coba tebak siapa yang menjadi gurunya? SpongeBob SquarePants. What? Maksudnya siapa orang yang telah mempekerjakan SpongeBob menjadi guru mengemudi, padahal udah jelas dulu SpongeBob itu pernah menghancurkan Bikini Bottom. Seseorang yang ada di penjara itu sepertinya memang menginginkan Mrs. Puff terus bersama SpongeBob supaya Mrs. Puff itu terus tersiksa. Tapi siapa orang itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu siapa penjaga atau pengawas atau sipir di penjara Bikini Bottom. Dalam universe SpongeBob, setidaknya kita pernah melihat dua sipir atau warden penjara di Bikini Bottom ini. Yang pertama adalah sipir ini. Pertama kali dia muncul dalam episode The Inmates of Summer ketika ia menjadi sipir para tahanan Bikini Bottom. Dia tidak memiliki nama, bahkan dalam SpongeBob Wiki Fandom, namanya itu hanya warden saja, nggak ada nama aslinya. Yang kedua adalah sipir ini. Beda dengan yang pertama, sipir ini memiliki nama, yaitu Richard A. Bottom Feeder. Dibandingkan dengan yang pertama, sipir yang satu ini lebih sering muncul. Dia muncul menjadi cameo dan pertama kali dia dilihat dalam episode Krabs vs. Plankton. Well, apakah kedua sipir ini berkaitan dengan Mrs. Puff? Ya. Salah satu di antara mereka ada yang berhubungan dengan Mrs. Puff. Sipir yang kedua, yaitu Richard, nampaknya memiliki hubungan dengan Mrs. Puff. What? Bukti yang ditemukan cukup kuat. Dia ternyata pernah menjadi sipir di kota New Kelp City. Ingat, Mrs. Puff awalnya berasal dari kota mana? Iya, New Kelp City. Coba kalian lihat di scene ini. Kita melihat ada satu cameo dirinya di New Kelp City ini. Lihat, mereka berdua memakai dasi yang sama dengan warna yang sama pula. Mungkin selama ini dia bersembunyi, namun dia bersembunyi dengan beragam rencana untuk menghancurkan Mrs. Puff secara psikologis. Lantas apa yang menyebabkan dia begitu benci dengan Mrs. Puff? Well, teori ini mengatakan bahwa kemungkinan salah satu kerabat atau orang terdekat dari sipir ini, dari si Richard ini, ada yang menjadi korban dari keputusan Mrs. Puff yang meluluskan seorang muridnya yang seharusnya tidak lulus itu. Murid itu kan menyebabkan kekacauan besar di New Kelp City. Nah, ada yang berpendapat bahwa mungkin saja salah satu kerabat dari si Richard ini ada yang jadi korban. Makanya dia kayak benci banget sama Mrs. Puff. Ini dibuktikan dengan salah satu foto di rumah Mrs. Puff. Ingat, semua foto yang ada di dinding rumah Mrs. Puff itu memiliki makna tersendiri buat dirinya. Kemudian kita melihat satu foto yang ternyata mirip dengan si Richard ini guys, dari episode Plankton's Old Chum. Kalian bisa lihat, orang dalam foto ini berwarna hijau dan memiliki dasi yang sama seperti Richard. Nah, katanya itu adalah korban dari murid Mrs. Puff yang di New Kelp City, yang sepertinya memang memiliki hubungan dengan Richard. Lebih lanjut, rencana Richard untuk menghancurkan Mrs. Puff tidak hanya berhenti di SpongeBob saja. Dia pengen Mrs. Puff itu benar-benar kesepian. Ingat ketika ia menjadi pengacara dadakan dalam episode Krabs vs. Plankton? Ya, dia menjadi pengacara di episode tersebut, padahal pekerjaan aslinya adalah sipir penjara. Dia berpura-pura mengajukan dirinya menjadi pengacara, namun pada akhirnya dia tidak bisa karena terpleset. Banyak orang yang percaya bahwa itu cuma pura-pura doang, dia kepleset, supaya dia tidak menjadi pengacara Mr. Krab. Dan kalian pasti tahu siapa yang ia tunjuk untuk menggantikannya. SpongeBob. Orang yang paling tidak kompeten di bidang hukum. Mungkin saja dia juga orang yang mempekerjakan SpongeBob untuk menjadi guru mengemudi di penjara di episode Summer Job tadi. Dia sengaja jatuh, pura-pura patah tulang supaya SpongeBob menggantikannya. Dengan SpongeBob menjadi pengacara Mr. Krab, ia berpikir bahwa Mr. Krab tidak akan memenangkan kasus itu.
Sekarang coba ingat-ingat bahwa Mr. Krabs adalah pacar dari Mrs. Puff. Nah makanya dengan kalahnya Mr. Krabs, ya pastinya Mrs. Puff akan kehilangan Mr. Krabs juga. Jadi emang si Richard ini pengen Mrs. Puff itu sendiri biar dia merasa benar-benar kesepian. Lebih lanjut lagi, sebenarnya Mr. Puff sebenarnya juga masih hidup guys. Dalam SpongeBob the Movie kita bisa melihat sebuah hiasan lampu dari ikan sejenis Mrs. Puff. Hiasan itu terlihat sangat familiar karena itu adalah suami dari Mrs. Puff yang pernah ditunjukkan dalam episode The Krusty Love. Dalam SpongeBob the Movie tersebut, hiasan-hiasan itu kembali hidup dan kabur ke lautan. Lalu mengapa Mr. Puff tidak kunjung bertemu dengan Mrs. Puff? Jelas, hal ini dikarenakan Mrs. Puff telah pindah ke Bikini Bottom dengan identitas baru. Richard pun berusaha supaya mereka tidak bersatu dengan cara membuat Mrs. Puff tidak bisa pergi dari Bikini Bottom dengan memasang semacam alat di kakinya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Mrs. Puff Part 2. Lumayan panjang dan rumit ya, ternyata Mrs. Puff memiliki lika-liku kehidupan yang cukup berat. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Keripik Rhymecast kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.